Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dalam keadaan sehat walafiat dan bisa sama-sama bersilaturahim untuk menggapai ridha Allah dan menuju mahabbahnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di pagi ini, mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya selalu kepada kita, dan kita berharap semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Bapak-bapak, saudara sekalian rahimakumullah, tentu apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan di hari ini punya makna. Maka agar semua kita sama persepsi dalam makna tersebut, terlebih dahulu akan saya sampaikan dasar-dasar dan alasan-alasan mengapa kita harus lakukan kegiatan yang saat ini sedang kita mulai. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala setelah meninggal dunia itu berada dalam beberapa keadaan. Berada dalam keadaan yang pertama, mereka saat di alam barzah kondisinya sangat membahagiakan. Kondisinya mendapat rezeki yang luar biasa dari Allah. Mereka hidup, mereka bergembira, mereka saling bercengkrama, bahkan dalam keterangan beberapa kitab mereka juga bersilaturahim dan lain-lain. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dalam surat Al-Baqarah di sana dijelaskan, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat wal ahya'u walakin la tash'urun. Ada di halaman 4. Alasan dari Al-Qur'annya nih yang saya cantumkan di sini. Yang kedua surat Ali Imran ayat 169. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rizki. Di ayat selanjutnya berbunyi farihina bima atallah min fadli dan seterusnya. Mereka bergembira, bersenang-senang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa mereka itu? Mereka itu adalah, kalau dilihat di ayat ini, yang pertama adalah orang-orang yang gugur di jalan Allah. Orang-orang yang gugur di jalan Allah itu berarti mujahid-mujahid. Dan mujahid-mujahid itu adalah bukan hanya dengan pedang, tapi juga dengan ilmu. Yang mujahid dengan ilmu, para ulama kita mengajarkan merekalah yang disebut dengan wali-wali Allah. Mereka itulah adalah kekasih-kekasih Allah karena telah mengajarkan, mendidik umat manusia agar mengenal Tuhannya, agar cinta pada nabinya dan mau mengamalkan ajaran-ajarannya. Sehingga kita punya keyakinan bahwa mereka setelah meninggal dunia berada di alam barzah dalam keadaan bahagia, hidup, menyaksikan kedatangan kita dan membantu doa-doa kita. Nah, ini yang mungkin banyak yang belum seide ya. Barangkali ada ajaran dari mazhab lain tidak percaya, ya nggak apa-apa. Misalnya ada ajaran yang mengatakan orang mati itu tidak akan bisa mendengar. Ya udah, nggak apa-apa, silahkan saja. Tapi kita atau kami atau saya selaku warga NU yang dididik oleh para ulama dan para guru-guru kami, mereka semua mengajarkan hal ini, bahwa ketika kita berziarah ke mereka itu mereka meyakini mereka masih hidup. Bahkan dalam keterangan lain masih dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan seandainya mereka mendolimi diri sendiri lalu datang ke Rasul lalu mereka minta ampun pada Allah dan Rasul membantu minta ampun untuknya kepada Allah, niscaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Sementara Rasul saat ini sudah tiada secara fisik, tapi berhubung Al-Quran berlaku sepanjang masa,
Al-Quran tidak ada kedaluarsa, maka ayat ini bermakna kita datang ke Rasul, Rasul melihat dan Rasul menyambung doa kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita kenal istilah ini dengan nama tawassul. Tawassul itu memohon pada Allah atas nama mereka orang-orang yang suci ini. Nah, jadi Al-Quran mengajarkan kita untuk bertawasulnya kepada Nabi, bertawasul juga boleh kepada orang-orang soleh selain Nabi, yaitu para kekasih-kekasih Allah. Jadi sehingga ayat ini walaupun tidak mengajarkan kepada kita secara langsung bahwa ketika ziarah mereka melihat, mereka menyaksikan, tapi cukuplah informasi ini menjadi ilmu bagi kami bahwa dengan ayat ini semestinya atau hakikatnya memberikan informasi kepada kita bahwa mereka hidup, mereka menyaksikan kedatangan kita, mereka membantu doa-doa kita. Insya Allah jika mereka mendoakan kita, kita yang masih hidup, itu masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menerima pahala dan juga hajat-hajatnya. Sementara orang yang sudah meninggal, ketika mereka berdoa, mereka tidak dapat apa-apa. Jadi orang yang sudah meninggal itu tidak ada kewajiban ibadah, doanya tidak bermanfaat bagi dirinya, hanya mereka saatnya menikmati hasil daripada amaliyah-amaliyah di dunianya saja. Tapi apabila mereka berdoa untuk kita, maka doa mereka bermanfaat buat kita, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar mukadimah dari kami bahwa kami punya tujuan ziarah itu adalah selain untuk mengenang jasa-jasa mereka, mendoakan mereka, kita juga berharap menjadi wasilah dekatnya kita kepada Allah, cintanya kita pada ajaran-ajaran Rasulullah, dan juga hormat dan takzimnya kita pada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti dalam perjalanan ya, sepanjang perjalanan kita akan buka termin pertanyaan, termin tanya jawab, barangkali ada hal-hal yang masih menjadi ganjalan atau menjadi bias dalam pandangan ilmu pengetahuan kita semua yang hadir. Dan saya kira ini menjadi pengantar yang sudah cukup. Kita kembalikan atau saya kembalikan kepada pembicara. Sambil silakan barangkali ada yang bawa makanan ringan untuk dibagikan. Barangkali dari rumah ada yang belum sarapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau bertanya apa, Pak? Mas Dodo ada? Belum, Ki. Depan dulu. Ini apa yang tanya? Ada, Pak? Ada? Dari Mas Dado. Mas Dado silakan bertanya. Apa yang mau disampaikan nanti biar saya sampaikan ke Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kiai mau bertanya, bagaimana cara melihat ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah, Kiai? Secara ujian itu bagaimana kita bisa mengartikan itu, menghadirkan kalau itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Kiai. Itu aja, Kiai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngaji, Pak ya. Biar beda dengan kegiatan lain. Kalau kegiatan lain kan hanya tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi. Kalau kita prioritaskan ngaji. Bahkan saya sering sampaikan kepada jamaah saya, ayo sama-sama berdoa. Ya Allah, wafatkan saya dalam kondisi sedang ngaji. Sering-sering seperti itu. Karena itu cita-cita kita terakhir, mati husnul khotimah. Dan kondisi yang terbaik adalah saat ngaji. Karena ngaji itu adalah sarana untuk menjadi takwa. Bisa sholat karena ngaji, bisa umroh karena ngaji, bisa sedekah juga karena ngaji. Jadi ngaji adalah landasan daripada iman dan takwa kita. Bahkan Imam Ghazali pernah ditanya, wahai Syekh, amal apa yang menyebabkan seseorang masuk surga? Lalu beliau menjawab, amal yang menyebabkan seseorang masuk surga adalah ilmu. Lalu seakan-akan membantah santri ini, kok ilmu bukannya di Al-Quran iman dan takwa? Alladzina amanu wa amilus solihat. Jadi orang yang menyebabkan masuk surga itu karena amanu wa amilus solihat. Lalu beliau menjawab, iya, bagaimana bisa iman, bisa amal soleh kalau bukan karena ilmu. Jadi bisanya kita beriman dan beramal soleh itu karena ilmu. Oleh karenanya,
Saya sering mengingatkan diri saya dan juga jamaah sekalian, jangan berhenti ngaji sampai usia kita berakhir tetap dalam kondisi ngaji, karena itu yang akan membawa manfaat kita fid dini wa dunya wal akhirah. Apa yang disampaikan Pak tadi, Gus Dado tadi tentang apa namanya, bagaimana memahami ujian itu adalah kasih sayang Allah, kalau nggak salah begitu ya. Bapak dan jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ada dari kita satupun yang mengerti akan kehendak Allah kecuali Rasulullah SAW. Karena beliaulah orang yang dekat, yang mendapat wahyu, yang selalu hadir hatinya kepada Allah. Hanya beliau yang paham tentang kehendak Allah. Maka apapun yang terjadi pada kita sebagai kehendak Allah, kita tidak ada yang tahu. Misalnya kita berdoa, ya Allah, saya hari ini mau hajatan, jangan hujan ya Allah, tiba-tiba hujan. Kan begitu? Ya Allah, luluskan anak saya biar bisa masuk UI, tiba-tiba nggak lulus. Padahal doanya pengen minta lulus, minta lancar, minta nggak hujan, tapi nyatanya seperti itu. Ada apa di balik itu? Maka ulama-ulama kita mengajarkan tetap harus berprasangka baik kepada Allah, karena Allah tidak memberi apa yang kita minta, tapi Allah akan memberi apa yang kita butuhkan. Dan kita tidak tahu kebutuhan kita. Padahal kita lebih butuh sehat, lebih butuh nyaman. Tapi saat kita minta uang tidak diberi, Allah beri kenyamanan. Allah berikan ketenangan. Allah berikan anaknya soleh-soleha. Itu adalah rezeki yang luar biasa. Tidak harus diberikan harta, tidak harus diberikan jabatan. Maka oleh karena itu, manakala kita meminta tapi Allah tidak memberi, itu tetap kita harus berprasangka baik bahwa di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang kita tidak tahu, karena Allah sangat penyayang, sangat pengasih kepada kita. Maka dengan demikian, apabila kita memahami, meyakini bahwa Allah pengasih penyayang, kita selamanya tidak akan, apa disebutnya orang Jawa tuh, ngeresula, apa ya bahasa kitanya? Ngeluh, ya. Tidak akan ngeluh, ya. Bahkan dalam kondisi yang saat itu tidak punya uang, belum makan, tetap optimis, karena Allah akan memperhatikan hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Nah, kita harus punya keyakinan seperti itu, karena kita diajarkan oleh guru kita seperti itu, dan mereka sudah melalui makom-makom atau tahapan-tahapan seperti ini. Sehingga kalau pertanyaannya adalah bagaimana, jawabannya menurut saya adalah kita harus yakin dengan kasih sayang Allah, dan kita harus menyadari bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa, kecuali dengan keyakinan itu insya Allah akan Allah berikan apa yang kita yakini. Demikian. Ada yang mau tanya Pak Haji? Baik, sebentar. Pak Haji, namanya lengkapnya Pak Haji siapa Pak? Kusnari saja. Pak Kusnari saja. Istrinya berapa Pak? Satu saja. Satu. Sekarang umurnya berapa Pak? Baru 67. Baru 67, alhamdulillah. Sekarang 67 masih sehat walafiat. Kalau bawa mobil udah di atas 100 terus. Udah ngelebihin anak muda. Baik Pak, kami persilakan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum ya Nanto yang telah memberikan waktu untuk bertanya-tanya. Mohon maaf nih, pertanyaan mungkin udah umum, banyak orang sering bertanya. Benarkah orang yang masih hidup mendoakan para leluhur atau keluarga kita yang sudah meninggal, itu doanya itu akan sampai atau tidak itu? Gitu Pak. Itu aja Pak Haji pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar sampai apa tidak gitu doa kita yang masih hidup untuk para leluhur kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membukti itu, jawaban yang pastinya kita meninggal dulu. Berat ini. Iya, baru tuh nanti kita doakan sampai atau tidak. Tapi kan tidak perlu bukti seperti itu ya. Kita butuh dalil saja, cukup dalil. Dalil dari Al-Quran begini. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa kepada kita, kata Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami,
dan dosa-dosa orang sebelum kami. Tuh begitu. Dosa-dosa orang sebelum kami. Siapa orang-orang sebelum kami itu? Alladzina sabaquna bil iman. Itu orang-orang yang telah mendahului kami dengan iman. Ajaran Allah ini menandakan bahwa apa yang kita lakukan sebagai doa itu tidak sia-sia. Kalau tidak sia-sia berarti bermanfaat. Kalau bermanfaat berarti nyampe gitu. Jadi apa yang Allah ajarkan pasti tidak sia-sia. Apa yang kita doakan berarti sampai, berarti bermanfaat. Itu jawaban intinya. Tentu jawaban yang lain dari hadis banyak. Seperti Nabi ajarkan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nabi tidak juga pernah mengajarkan hal yang sia-sia. Semua yang diajarkan Nabi adalah manfaat. Dan Nabi adalah orang yang diberi kesempatan bisa melihat, menyaksikan, mendengar alam kubur. Nabi adalah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah melihat, menyaksikan, bahkan berkunjung ke surga, ke neraka, dilihat oleh Nabi. Jadi kalau begitu, cukuplah percaya kepada Nabi, walaupun kita tidak pernah membuktikan secara fisik, secara kasat mata, hal-hal yang gaib seperti itu. Ya, saya punya pengalaman di antara teman saya, guru SMA 67 yang sudah pensiun, ada yang bertanya begini katanya, Pak Ustadz, seandainya Pak Ustadz sudah meninggal lalu hidup lagi, lalu Pak Ustadz menyampaikan di alam kubur begini, saya baru percaya, katanya begitu. Lalu saya jawab begini, saya tidak akan percaya Pak, Bapak berkata seperti itu. Jadi kalau Bapak hanya percaya kepada saya jika saya sudah mati lalu hidup lagi, baru Bapak percaya, saya nggak percaya. Bapak percaya kepada saya nggak percaya. Kenapa? Karena bukti nyata, banyak kejadian-kejadian yang nyatanya banyak orang nggak percaya. Contoh, kalau mencuri itu pasti resikonya digebugin, ya, curanmor misalnya, digebugin kan, udah banyak beritanya, udah banyak tayangannya, orang yang mencuri motor ketangkep, digebugin. Tapi nyatanya masih banyak orang yang melakukan pencurian motor, minum minuman keras, oplosan, tawuran, risikonya mati, risikonya mengenaskan. Itu terlihat, tertayang, tapi nyatanya banyak orang nggak percaya dan masih melakukannya. Artinya apa? Seandainya saya berkata seperti pengalaman saya setelah meninggal, saya yakin Bapak nggak bakal percaya. Kalaupun Bapak percaya, belum tentu anak-anak Bapak percaya, keluarga Bapak percaya, karena Bapak baru kenal dengan saya. Artinya apa? Cukuplah seorang yang mengajarkan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka iman yang akan menerima hal ini. Jadi kalau Nabi yang pernah berkunjung ke alam barzah, mendengar, melihat surga neraka juga, lalu mengabarkan kabar-kabar langit itu kepada kita, saya meyakini cukup Nabi yang membawa berita itu. Jadi Nabi mengajarkan doa untuk orang meninggal, Allah mengajarkan juga, itu artinya bermanfaat dan sampai. Insya Allah. Terima kasih. Kita bersama, mudah-mudahan Pak Haji Raswin puas ya Pak ya. Nanti kalau belum puas kita buka kitab kuning Pak. Baik Pak, tadi disampaikan tentang doa, dan ketika kita memohon kepada Allah selalu mengharap dikabulkan, ya kan? Kita berdoa, munajat, apapun hajat kita, mudah-mudahan Allah selalu mengharap, kita selalu mengharap dikabulkan. Dan Allah menuntut kepada kita agar doa kita itu ikhlas. Nah, ikhlasnya itu yang bagaimana kira-kira Pak Ustadz? Mohon maaf. Ikhlas itu memang tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas, ridho itu adalah sesuatu yang sangat abstrak, sangat rahasia. Sehingga kalau ada orang menjelaskan ikhlas, itu baru sekedar ciri-ciri atau tanda-tandanya. Jadi orang ikhlas itu tidak mengharap apa-apa kecuali hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada orang bertanya begini, emang ada Pak Ustadz orang yang ikhlas, yang ridho, hanya mengharap ridho Allah, orang ibadah seperti itu? Nah, jadi guru kami Bapak Kiai Haji Ahmad Jazil Holil pernah mengalami pertanyaan seperti ini, lalu beliau menjawab. Jawabannya dengan berbalik bertanya, Pak, Bapak punya anak? Punya, katanya. Bapak berangkat kerja jam berapa? Saya berangkat kerja pagi sebelum anak saya bangun. Lalu pulang kadang malam anak saya sudah tidur.
Lah untuk apa tuh kerja seperti itu sampai nggak bisa ketemu anak, pergi pagi pulang malam? Untuk apa? Ya untuk anak katanya. Apa yang Bapak harapkan dari anak? Tidak ada, Pak. Sedikit pun tidak ada. Barangkali Bapak mengharapkan nanti kalau anak sudah sukses, saya sudah tua bisa numpang hidup. Oh enggak, sama sekali enggak ada. Saya kerja tulus untuk anak biar anak saya sukses dunia akhirat. Nah itu yang namanya ikhlas, itu yang namanya ridho. Begitu. Jadi orang ikhlas itu nggak mengharap apa-apa. Jadi kalau masih mengharap pujian, masih mengharap balasan, itu tandanya tidak ikhlas. Sedekah katanya Allah memberikan pahala 10 kali lipat. Wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi kalau sedekah 100 nanti akan berbalas 1 juta. Sehingga sedekahnya kita karena mengharap balasan, itu belum masuk kategori ikhlas. Jadi ikhlas itu nggak mengharap apa-apa, udah karena Allah saja. Dan itu yang paling sulit kita lakukan dalam bentuk apapun, baik sholat, sodako, zakat, haji, dan lain-lain. Tapi walaupun sulit, kita tetap belajar. Barangkali ada sedikit yang sudah mencapai derajat pada pengalaman-pengalaman ibadah kita, maka itu adalah kenikmatan dari Allah yang wajib kita syukuri. Sehingga dengan demikian, kalau kita syukuri hasil ibadah kita dengan ikhlas, dengan baik, insya Allah Allah tambahkan kebaikan-kebaikan lainnya. Amin. Demikian. Jadi yang disampaikan Kiai tadi, apapun yang kita keluarkan, amal kita, nggak usah diharap-harap, nggak usah pernah diingat-ingat. Jadi lupakanlah semua itu, Bu. Hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja, Bu Kiai, nggak ada dalilnya. Monggo, Pak. Siapa, Pak? Nanti saya jelasin. Oh, sebentar, Pak. Monggo, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabi ummi wa ala alihi wasallim. Kepada yang terhormat guru kita Kiai Haji Fahroji Sidik, semoga beliau selalu di dalam rahmat, taufik, dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang hadir di sini, semoga Allah berikan rahmat juga kepada kita sekalian, keluarga kita, dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya muridnya Kiai Haji Fahroji, namanya Sarwiyoto, pensiunan SMA Negeri 67 Jakarta. Mohon izin kiranya Pak pembawa acara, Pak Ustadz, saya di sini berniat sharing. Yang pertama, sharing saya ini adalah mengisi waktu di dalam perjalanan. Semoga apa yang menjadi pengalaman saya, istilahnya experience ini, bisa bermanfaat untuk jamaah Jadkon ini. Niat saya seperti itu. Sehingga Pak Kiai Fahroji waktunya bisa dikurangi, energinya bisa diistirahatkan lah, kira-kira seperti itu. Jadi ibaratnya analoginya gini. Kalau ini ada acara misalnya nyanyi-nyanyi gitu kan, biduan itu dipanteng terus saja gitu kan, kasihan. Oleh karena itu saya menjadi selingannya lah, kira-kira begitu. Jadi kalau saya untuk menanggapi dan merespon pertanyaan yang tadi dikatakan, bagaimana caranya kita itu ikhlas? Kata guru saya tadi bilangnya, ya dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya kalau infak 2.000 dulu ikhlas. Dapat rezeki 10.000, nah berarti tambah lagi sehingga menjadi besar dan nanti akan menjadi ikhlas yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini sharing saya ini bermanfaat bagi kita sekalian. Lalu selanjutnya, maaf ya saya agak nambah lagi nih, ya, minta maaf. Saya di sini bukan menggurui, sekali lagi hanya untuk sharing saja. Dan semoga ikhlas. Saya tertarik dengan Pak Haji Kusnari yang tadi pertanyaannya, apakah doa kita ini diterima
untuk orang yang sudah meninggal atau sudah wafat. Nah, berangkat dari situ saya cuma menambahkan karena dalilnya tadi sudah cukup ya dari Al-Qur'an dan dari hadis gitu. Tapi di dalam diri saya memiliki pengalaman yang perlu saya sampaikan supaya jadi kita nambah yakin lagi gitu. Jadi pertama berangkat dari keyakinan. Karena itu sudah ada dalil di dalam Al-Qur'an dan hadis, berarti kita harus yakin. Satu. Yang berikutnya kalau dari saya, karena ada sahabat yang ketika itu menanyakan kepada Nabi, itu ada makam ya, ketika dalam perjalanan makam nangis terus di dalam kubur, katanya seperti itu ya. Lalu dipetiklah batang pelepah kurma. Nah, lalu ditancapkan. Sepanjang ini batang kurma ini masih basah dan belum kering, ini akan mendoakan. Oleh karena itu, jangankan kita yang manusia, pelepah kurma aja bisa kok, katanya begitu. Itulah yang menjadi keyakinan. Dan yang berikutnya, para jenazah itu kan kita sholatkan, kita doakan di situ. Nah, di situ kan Nabi dan para sahabatnya, dan sampai dengan ulama-ulama kita, sampai dengan guru-guru kita masih juga mengajarkan begitu. Artinya bahwa kita berdoa itu mengajarkan, dan doa kita mendoakan kepada jenazah pasti diterima. Demikian dari saya pengalaman, semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata saya yang kurang, semata-mata kekurangan itu dari saya, dan selebihnya yang baik-baik atau yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sarwiyoto. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mendapat menjadi wawasan kita semua, bahwa perbuatan ikhlas itu diawali dengan hal-hal yang kecil. Senyum kita bersama adalah pahala. Mudah-mudahan kita bisa membiasakan diri dari hal-hal yang kecil, membuang sampah di pinggir jalan dan lain sebagainya. Kami persilakan dari bapak-bapak yang lain, Pak. Monggo Pak Ustadz Boim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Saya cuman mau membagi pengalaman hidup saya selama ini. Jangan sampai nangis ya, Ya, selama ini hidup saya tuh, saya 20 tahun bekerja hampir di dunia malam. Ya. Gak usah nangis, aduh. Kagak nangis ini, cuma lapar ini. Tambahin susah. Saya 20 tahun itu hidup di dunia malam. Alhamdulillah rezekinya lancar. Alhamdulillah rezeki lancar, tapi maklum di dunia malam itu ini pengalaman hidup ya. Mungkin pahit. Semoga bapak-bapak nggak mengalaminya ya. 20 tahun itu saya hidup di dunia malam, mendapat rezeki tapi rezekinya itu tidak barokah. Mungkin kalau saya barokah itu bisa beli tanah, mungkin bisa beli istri banyak, mungkin Beli ya banyak, kalau bisa. Yang dinikahin gitu loh. ibadah ada Mati. Lanjut terus, jangan usah nangis. Aduh. cek Tisu. Baterainya habis. partainya habis. Oh, baterainya habis. Baik, Bang Boim, diceritakan kerja malam. Ini nungguin es cair atau apa? Saya juga bingung. Kerja malam dijelaskan. Saya jadi apa gitu loh? Sapam apa gitu? Ayo Pak, silakan Pak. Disambung lagi dengan semangat.
Jadi motivasi Anda ini membangkitkan untuk kita kerja yang keras supaya mendapat rezeki barokah, bisa beli tanah, berangkat haji bolak-balik, ya kan? Gitu. Silakan dilanjut. Habis partainya itu. Oh, baru ya. Saya terusan Bapak-bapak. Saya hidup di dunia malam itu sekitar 20 tahun. Rezeki alhamdulillah ya, tapi mungkin tidak barokah. Tapi ketika udah gitu apa tuh ibadah kami itu, ibadah saya, wah jauh dari namanya Allah mungkin. Tapi saya sholat tapi nggak sampai 5 waktu. Saya ingat saya aja. Tapi ketika saya keluar dari, saya tinggalkan itu namanya dunia malam, alhamdulillah saya sedikit dibimbing mungkin sama Pak Kiai Haji Haji Sidik secara tidak langsung sampai saya masuk ke Jatkon ini. Alhamdulillah. Cek 1 2, wah siap nih Bang Boim. Siap. Alhamdulillah. Kasih baterai, Bang. Ibadah saya, alhamdulillah tepat waktu lah, alhamdulillah atas bimbingannya. Walaupun saya alhamdulillah hari ini saat ini saya jadi marbot Masjid An-Naim. Itu juga dari nasihat bapak saya almarhum Bapak Mustafa, sebagai dia dulu beliau sebagai marbot juga. Jadi beliau mengisyaratkan kepada saya untuk meneruskan bapak saya. Ya saya mengiyakan, saya tinggalkan dunia malam tersebut. Alhamdulillah walaupun rezekinya dikit tapi alhamdulillah berkah bagi saya, cukup untuk menghidupi saya. Makanya saya mengikuti Jatkon ini, ketemu Pak Kiai Haji Sidik, dibimbing saya sampai saat ini. Saya cuma mengucapkan terima kasih atas bimbingannya, Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Boim ya. Bukan kita untuk menceritakan hal-hal yang kurang bagus, tapi semua itu adalah hikmah daripada menjadi anggota Jatkon. Bahwa setelah menjadi anggota Jatkon ini, hati kita lebih terbuka, lebih luas untuk mendekatkan diri kepada Sang Kholik atau Sang Pencipta. Dan bahwasanya kita itu tidak semua murni langsung statusnya atau langsung menghadap Allah untuk rajin beribadah. Saya sendiri juga pernah ke orang pinter lah, dukun kan gitu. Ya nggak mustahil kan gitu. Jadi semua itu pernah kita jalanin. Bahwasanya hal-hal yang berkaitan dengan di luar nalar kita ataupun yang bertentangan dengan nalur kita, yang menyimpang daripada ajaran agama, semua itu adalah ada hikmahnya ketika kita mengikuti Jatkon. Dalam hal ini perlu kita sampaikan bahwasanya kita itu harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah semua akan musnah dan harapan itu akan menjadi hampa, dan ketika kita bersandar selain daripada Allah akan menyesatkan kita semua. Ya kan? Saya juga pernah ketika itu ada masalah besar, dan masalah besar itu kami ceritakan kepada teman-teman yang notabene-nya mereka jauh daripada ajaran Islam, dan mereka membawa saya ke itu tadi, ke orang pinter ceritanya. Masa surat hilang ditanyain oleh mangkok yang ada airnya, ditanya, oh sebelah kiri, cari sebelah kiri ketemu, orang sebelah kiri gendut begini kok, sudah sebelah kiri, kita udah ngasih pisau segala. Ternyata kemusyrikan itu adalah membawa malapetaka. Kami silakan kepada bapak-bapak yang lain mungkin akan menambahkan ilmunya di dalam perjalanan kita ini. Silakan Pak. Bersama nikahnya nih.
Uripe asem rumongso aman. Ya. Ini mantep ini nih. Sedikit tapi perlu kita renungkan bersama. Ya. Uripe ayem rumongso aman dununge rongso tondo yen iman sabar narimo najan pas-pasar kabeh tinakdir saking pangeran. Nah ini mantep ini. Semuanya sih mantap. Ini mantep ini. Sabar yang keduanya nih, sabar narimo najan pas-pasan. Nyanyian lah kayak sairan. Artinya begini. Iya, sairan. Ya, Kalau nyanyian kita berbicara materi, ya, berbicara materi itu hitungannya angka. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita dari hati, yang ngasih angka itu kecil, menjadi tak terhingga. Jadi kalau kita sesuatu sedikit belum tentu tanpa hitungan. belum tentu di mata orang itu besar. Tapi kalau kita nerima, insya Allah menjadi tak terhingga. Efektif mic-nya Ya. kagak kedengeran. Oke, baik. Nah, terima Oke. kasih. Oke. Kata-kata yang ditutup dengan pantun. Oh, kalau pasti baca kalian loh. Jago dia. Oke. Nanti kalau satu bait cakep ya. Dari awal ya, uripe ayam ya. Uripe ayam rongso aman. Jadi kalau kita hidup itu ayam ya, tenang, nggak gerasa gerusuk. Berilah kebebasan saya, jangan diatur. Iya. Kalau semakin dekat semakin kencang, tidak meresap di hati. Itu. Nanti takutnya bisikan setan yang keluar. Gitu. Ini yang paling penting. Kalau kita berdiri jangan diatur. Ya. Nanti kalau diatur lagi repot. Lemah jadinya lemah. Biarkan saya laki-laki harus berdiri. Ya. Saudara ini Mohon izin Pak Kiai ya, berdiri. Uripe ayam, rumongso aman. Haji syariat doko maksudnya kan Itu kita hidup tenang, nggak gerusuk-gerusuk. Rumongso aman, hatinya menjadi tenang, tentram. Udah nggak usah gerusuk-gerusuk lah, hidup apa aja. Ya, santai aja. Kita kena kata-kata si Oim. Kena Oim itu hidup di gelap malam. Ya, sesuai gelap malam. Tapi rasanya duit banyak, tapi batinnya nggak itu. Ya. Kepengenan banyak. Udah ya biasa aja lah, normal aja lah ya. Gitu loh. Cukup satu aja lah ya. Oke. Dununge Roso tondo yen iman. Apa nih Dununge Roso Pak Ustaz? Lupa saya nih. Dununge Roso tondonya iman. ini kan lagi jalan Apa? Tempatnya rasa ya. Tempatnya rasa tandanya iman. Udah yang kedua deh ya. Sabar nerimo uripe ayam. ini pas-pasan sudah ya. Kabare takdir saking pangeran. Sudah merasa KB takdir, semua takdir dari pangeran. Jadi hidup itu udah Tuhan yang menentukan. Nah, kita tutup dengan pantun kata-kata hari ini. Tondo yen iman Di zaman no, menerima uang tidak mesti di tangan. Cakep. dari mulai awal. Saya ulang lagi ya. Di zaman no, uang tidak mesti di tangan. Menjadi kaya tidak melulu berharta. Hidup mati dengan Tuhan. Kita berkumpul hari ini karena cinta. Katakan hari ini ya. Katakan hari ini. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jakon Jakarta. Nasi uduk untuk sarapan pagi. Cakep. Dibuat oleh Mpok Ati. Cakep. Terima kasih sahabat Jakon yang telah berbagi. Semoga Tuhan memberkahi. Amin. Cakep, amin. Terima kasih. Nah, ini